Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. No. Where? On the table over there. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, kemarin kita baca tafsirnya sampai pada Dzalika dinul qayyimah, ya. Dzalika dinul qayyimah. Itu adalah agama yang lurus. Agama yang lurus itu, ya, agama yang mengajarkan tentang keikhlasan dalam beribadah. Dzalikal madzkur minal ibadati wal ikhlas. Nah, jadi 3 karakteristik agama yang lurus dikatakan dalam surah ini itu adalah keikhlasan dalam beribadah. Itu kan dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi beribadah, menyembah Allah, mengabdi Allah itu dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu artinya pure, suci, ya. Suci. Makanya kalau bahasa Arab itu kan kalau sudah selesai itu artinya yang nggak ada apa-apa lagi, khalas mereka sebut itu kan. Khalas gitu. Itu artinya udah selesai. Udah selesai itu maksudnya nggak ada ganjalan apa-apa lagi. Nggak ada ganjalan apa-apa lagi. Tapi kalau masih ada sesuatu itu nggak khalas, nggak bisa disebut khalas. Nah, sama ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan susu misalnya ketika menjelaskan tentang kemurnian susu itu mimbaini farsin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, itu kan. Jadi susu itu muncul dari 2 kotoran itu. Jadi kotoran dan darah, ya. Nah, kemudian memancar susu di situ tapi khalisan, bersih. Walaupun begitu, saking hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun keluar susu itu dari saluran kotoran, bahkan kotorannya ada di situ gitu, ya, tapi nggak pernah bercampur gitu. Nggak pernah bercampur. Cobalah kalau kita memerah susu sapi itu. Ya dari mana Pak Andri merahnya itu kan? Itu jalurnya itu adalah jalur-jalur yang di antara jalur-jalur yang kotor itu gitu, ya. Tapi dengan kekuasaan Allah, susu itu suci, tidak bercampur dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang meminum. Ya, mim baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Itu dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama ikhlas. Ya. Oleh karena itu kalau orang beribadah tapi kemudian ada tujuan-tujuan lain, berarti masih belum khalis, masih belum suci. Ya. Dan itu bagi kita itu susah sekali memang. Bagi setiap orang pasti mengalami kesulitan untuk sa'ir itu, untuk khalis itu. Untuk khalis itu. Untuk ikhlas. Dan itu adalah upaya sepanjang hidup. Upaya sepanjang hidup. Nggak bisa selesai dengan 1-2 ibadah, ya, dengan tirakat 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa selesai itu. Tapi itu berketerusan sampai kita menghadap Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang maut itu. Sampai datang maut, sampai datang kematian, sampai ujung hayat. Nah, sembahlah Allah itu yang benar itu adalah dengan keikhlasan. Artinya keikhlasan itu amalan sepanjang hidup kita.
Gitu. Ada kalanya kita mungkin terpengaruh dengan tujuan-tujuan lain, ada kalanya kita bisa ikhlas gitu ya. Itu manusiawi karena kita bercampur baur dengan macam-macam. Kita bercampur baur dengan macam-macam pengaruh kawan, pengaruh harta benda, pengaruh jabatan, pengaruh kuasa dan sebagainya. Itu yang kadang membuat keikhlasan itu tercemar ya. Karena itu orang yang paham dengan syarat beragama, karakteristik beragama yang ikhlas ini, dia akan terus berusaha untuk memperbaiki itu. Untuk memperbaiki. Mana-mana yang bisa membuat dia ikhlas itu dikerjakan dia. Jadi ada ikhlas itu butuh prasyarat-prasyarat. Butuh prasyarat-prasyarat. Nah, mana-mana prasyarat, baik itu aktivitas ataupun amalan ataupun apa saja yang bisa membuat dia ikhlas, dia lakukan. Karena ikhlas itu menjadi wasilah terbesar dalam kesuksesan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua wa iqamis shalah ya. Dinul qayyimah itu iqamis shalah. Mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat ya. Jadi bagaimana saya jelaskan sebelumnya, kenapa disebutkan salat dengan zakat ini menjadi karakteristik utama sebagai agama yang lurus, yang dinul qayyimah itu, karena ini mencerminkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama. Ya. Jadi agama itu mesti punya dua hubungan itu. Mesti punya dua hubungan seperti itu. Kalau agama hanya mementingkan urusan vertikal saja, itu bukan agama yang lurus. Itu bukan agama yang lurus. Atau kalau hanya mementingkan urusan sesama saja, vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala tidak diurus, ya itu juga bukan dinul qayyimah. Sebaik apapun kita kepada sesama, tapi kita tidak bagus hubungannya dengan Allah, tidak beriman dengan baik, gitu ya. Itu juga tidak bisa. Makanya innal ladzina amanu wa amilus shalihat itu kan menjadi prasyarat dua hal tadi itu. Iman, kemudian beramal saleh. Amal saleh itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kita. Huwa dinul millati wal al-mustaqimati. Itu adalah agama yang lurus ya. Agama yang lurus. Dinul Islam, yaitu agama Islam. Ya. Falimada la yadkhuluna fihi. Lalu mengapa orang-orang ahlul kitab dan musyrikun tadi itu tidak masuk dalam agama ini? Padahal agamanya jelas-jelas agama yang lurus. Tsumma dzakara ta'ala ma'ala kullin minal abrari wal asrari. Kemudian Allah Ta'ala itu menyebutkan tentang tempat kembali bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Fidaril jazai wal qarar, di dalam negeri pembalasan dan negeri keabadian ya. Faqala, maka Allah kemudian menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah itu ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya innal ladzina kadzdzabu bil Qur'an. Tafsirnya adalah sesungguhnya orang-orang yang kadzdzabu bil Qur'an, mendustakan dengan Al-Qur'an. Wa binubuwati Muhammadin, dan dengan kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal yahudi wan nasara, dari golongan orang Yahudi dan Nasrani, wa abadatil ausan, dan orang-orang yang menyembah berhala, yang musyrikun itu. Jadi dari golongan ini banyak yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Qur'an. Haula'i jami'uhum yaumal qiyamati fi nari jahannam. Mereka itu semua ya, yang mendustakan tadi, yang kafir tadi itu semuanya akan masuk neraka jahanam pada hari kiamat ya. Makithina fiha abada, mereka tinggal di dalamnya
secara kekal. Kekal artinya ya tidak dibangkitkan, tidak keluar lagi. La yakhrujuna minha wa la yamutun. Nah, mereka tidak keluar daripada neraka jahanam wa la yamutun, dan mereka juga nggak mati. Nah, bayanginlah Pak, disiksa bukan sepanjang hayat, selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan kita nggak bisa menanya kapan berakhirnya, nggak ada akhirnya itu, nggak ada akhirnya. Jadi orang-orang yang kafir tadi itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah manusia yang jahat, manusia yang jelek. Ya. Ai ulaika hum syarrul khalqi. Mereka itu adalah makhluk yang jelek, yang jahat, alal itlaq, secara mutlak. Ya. Karena tidak ada kejahatan yang paling dahsyat itu dibanding dengan kekafiran, keingkaran kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan hari akhir. Itu. Makanya disebut dengan alal itlaq, mutlak dia, mutlak, makhluk yang paling jahat. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa orang munafik itu lebih dianggap lebih dahsyat daripada orang kafir gitu ya, yang hanya kafir gitu. Ya karena munafik itu hakikatnya juga kafir. Munafik itu hakikatnya juga kafir. Mereka ingkar di hatinya kepada Allah, kepada Rasul, pada Al-Quran, tapi berpura-pura. Jadi dahsyatnya itu melebihi orang kafir yang nyata, yang memusuhi Islam, dibanding dengan orang munafik itu. Munafik itu jauh lebih, ini kekafirannya itu bertingkat-tingkat ya. Qala al-Imamul Fakhr, berkata Imam Fakhrur Razi, fa in qila, jikalau dikatakan lam lima dzukira kafaru bilafzil fi'il. Kenapa disebutkan kafaru dengan lafaz fi'il, dengan lafaz kata kerja. Kafaru itu kan kata kerja dari kata kafara, kafaru ya. Kalau yang belajar bahasa Arab ini kafara, kafaru. Kafara yang pertama itu adalah untuk single, dia kafir. Yang kedua kafara pakai alif, dia mereka berdua kafir, ya. Kemudian kafaru, mereka lebih dari 2 orang, 3 ke atas, itu jamak, itu telah kafir dengan lafaz fi'il. Kenapa disebutkan dengan lafaz fi'il atau kata kerja seperti ini? Dan musyrikin itu dengan isim fa'il. Ya kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, kenapa tidak disebut dengan innal ladzina asyraku misalnya? Ini jadi pertanyaan sering muncul nih bagi orang-orang yang concern terhadap nahwu ya, terhadap grammar bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab. Fal jawabu, maka jawabnya adalah tambihan ala anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anna sayyidana Muhammadin mana tadi? Ala anna ahlal kitab, ke bawah bacanya. Tambihan ala anna ahlal kitabi, ya, itu mengingatkan bahwasanya ahlul kitab ini makanu kafirina min awwalil amr. Mereka tidak kafir pada saat pertama kali, ya, sebelum datang Rasulullah itu mereka tidak dianggap kafir. Li'annahum kanu musaddiqina bit-Taurati wal Injil. Karena mereka itu membenarkan, percaya kepada Taurat dan Injil. Jadi sebelumnya tidak digambarkan dengan kekafiran, ya. Karena mereka beriman sesungguhnya, ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu sampai sekarang kan iman tauhidnya luar biasa tuh, kokohnya mereka. Iman tauhid mereka itu. Cuman mereka tidak mengakui Muhammad itu sebagai nabi, sebagai nabi mereka, ya. Sebagian ada yang mengatakan, sebagian mereka ada yang menganggap ya Muhammad itu adalah nabi, tapi nabi untuk orang-orang Islam, bukan nabi untuk kami, gitu mereka kan. Tapi ada juga yang bilang ya bukan, kan.
wa muqirrina bima ba'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menetapkan percaya bahwa akan datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Tuhan. Tsumma innahum kafaru bidzalik, tapi kemudian mereka kafir dengan itu ba'da mab'atsihi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, ya, setelah datang kebenaran Nabi diutus oleh Allah, mereka kafir. Tadinya mereka nunggu-nunggu, ini ada Nabi akhir zaman, ada Nabi akhir, tunggu-tunggu itu. Tunggu-tunggu. Tapi setelah turun, ternyata dari bangsa Arab, nggak sesuai dengan keinginan mereka, mereka lalu ingkar. Gitu kan? Mereka lalu ingkar. Ada sebahagian kisah Salman Al-Farisi, itu menarik itu. Kalau baca sejarah Salman Al-Farisi, itu orang Persia gitu kan. Jadi dia tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman itu. Jadi dia mengabdi ke pendeta Yahudi lama, dia ngabdi berkhidmat di situ. Disampaikan oleh pendeta, nanti kamu akan cari nanti setelah saya ini ada nabi akhir zaman yang ciri-cirinya itu dia akan tinggal di kota yang banyak kormanya katanya kan. Sehingga Salman Al-Farisi datang ke Madinah itu. Kemudian berbaiat gitu kan. Nah, itu adalah ahlul kitab yang betul-betul ini membenarkan janji yang ada di kitab mereka, dan kemudian mereka mengikutinya. Tapi yang kafir tadi ini, mereka yang tahu bahwa akan ada nabi lalu mereka tunggu-tunggu, tapi setelah datang kebenaran itu mimba dimaja'at humul bayyinah itu kan, mereka kemudian kafir, ya. Bikhilafil musyrikin. Nah, berbeda dengan kaum musyrik. Kenapa tadi disebut langsung musyrikin saja, tidak seperti halnya innal ladzina kafaru gitu kan. Berbeda dengan orang-orang musyrik, fa innahum wulidu ala ibadatil ausan. Mereka memang dari lahirnya itu sudah menjadi penyembah berhala. Menjadi penyembah berhala. Wa ingkaril hasyri wal qiyamah, dan mereka ingkar terhadap hari kebangkitan, ya, dan hari kiamat. Itulah kenapa langsung disebut dengan wal musyrikin. Wa qauluhu, dan perfirman Allah Ta'ala, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat manusia. Liifadatil hasar, ya, ini menunjukkan tentang kepada pengkhususan penyebutan, ya, pengkhususan aisyarrum minas sirati annahum saraku min kitabillahi sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrun min qita'it tariq. Mereka itu lebih jelek daripada para pencuri, ya, daripada para pencuri. Karena mereka sesungguhnya mencuri dari kitab Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketahui itu. Ya, mereka ketahui, mereka istilahnya mereka curi gitu ya. Tapi mereka tak mau ikut, ya. Wasyarrun min qita'it tariq, dan mereka juga lebih jahat dari para perampok di jalan itu kan. Jadi perampok, istilah bahasa Arab itu qati'ut tariq. Qati'ut tariq itu artinya orang yang menghadang di tengah jalan tuh biasanya, karena kan istilah perampok itu terjadi biasanya pada kafilah. Nah, kafilah yang berjalan di padang Sahara itu berdagang dan sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan qati'ut tariq, orang yang memutus menghadang di jalan itu, biasanya dirampok di situ. Itu istilahnya. Mungkin dulu ya tidak ada perampok-perampok yang masuk ke rumah itu, Pak Andre. Adanya pencuri yang masuk ke rumah. Tapi kalau yang membantai, merampok itu di jalan. Makanya disebut qita'it tariq gitu ya. Li'annahum qata'u tariqal haqqi 'alal khalqi. Karena mereka itu memutus jalan kebenaran, ya, terhadap makhluk yang lain. Jadi jalan kebenaran yang ingin disampaikan oleh Rasulullah itu kemudian diputus oleh mereka.
lalu mengajak orang-orang lain dari ahlul kitab yang lain yang berpotensi untuk bisa masuk Islam untuk tidak masuk Islam. Dia hadang itu kan. Nah, seandainya tokoh-tokoh ahlul kitab ini kemudian berbondong-bondong mengikuti apa yang sebetulnya mereka tunggu-tunggu tadi, maka orang-orang di belakangnya itu akan masuk Islam semua. Nah, karena yang lain-lain itu, yang orang-orang biasa, orang-orang awam itu kan mengikuti para ahbar mereka, rabai, ya, para rabi mereka itu. Tapi akhirnya mereka putus, mereka potong gitu kan, sehingga jalan kebenaran itu tidak sampai kepada pengikut-pengikut mereka. Walamma zakara maqarral ashqiya'i zakara ba'dahu maqarras su'ada, dan setelah Allah menyebutkan tempat orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang kafir dan musyrik tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat orang-orang yang berbahagia, orang-orang mukmin, ya. Jadi janji Allah, ya, janji-janji Allah taala. Faqala, maka Allah berfirman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, ai innal mu'minin, tafsirnya innal mu'minin, orang-orang yang beriman, alladzina jama'u bainal iman wa salihil a'mal, yang mengumpulkan antara iman dan amal saleh. Jadi disatukan, dihimpun oleh mereka iman dan amal saleh itu. Enggak hanya satu saja, salah satunya saja enggak. Tapi mereka adalah menghimpun iman dan amal saleh. Ulaika hum, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Aihum khairul khaliqah, mereka sebaik-baik makhluk. Allati khalaqaha, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa barra'aha, dan kemudian diselamatkan oleh Allah taala, ya. Jazaohum 'inda rabbihim, maka balasan mereka di sisi Tuhan mereka, ay thawabuhum fil akhirah, balasan atau pahala mereka di akhirat, ala ma qaddamu minal iman, atas apa yang mereka persembahkan dari iman dan amal saleh, wal a'malis salihah, jannatu adnin, ya, jannatu adnin adalah surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Jadi maksudnya itu di taman itu, taman surga itu banyak itu sungai-sungai, aliran-aliran sungai itu di sekitarnya. Ya. Jadi ada istana, ya, bayangkanlah kita ke taman yang paling indah itu di mana? Kita sering melihat desa-desa di Eropa, di Swedia itu, ya, yang ada saya sering tuh nonton acara virtual tourism, virtual travel gitu kan. Lihat orang ngevlog di kampung-kampung itu yang asri, yang indah, taman-taman, kemudian ada sungai. Nah, ya di dunia itu ya seperti itulah bayangannya. Di akhirat lebih dari itu yang kita nggak bisa ngebayangin, ya. Jadi ada sungai. Jadi bukan di bawah tahtiha itu bukan seperti itu bayangannya gitu, ya. Tapi ya memang di dunia kita melihat salah satu contoh keindahan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat lebih dari itu. Lebih dari itu. Ada rumah-rumah di situ, ada istana, ya, ada kedamaian, kesejukan gitu. Air mengalir, bahkan airnya tidak hanya air putih, air yang jernih itu saja, tapi ada air susu, sungai khamar katanya gitu kan. Khamar di sana boleh di surga itu. Karena salah satu karakteristik surga itu adalah tidak ada larangan. Enggak ada larangan lagi. Ai jannatu iqamatin tajri min tahti qusuriha anharul jannah. Yaitu surga yang kekal, tajri, di bawahnya, di bawah kusur, di bawah istana-istana itu ada sungai-sungai surga, ya.
khalidina fiha, kekal orang-orang mukmin, orang-orang yang beramal saleh itu di dalam surga tadi. Makithina fiha abada. Ya. La yamutun, mereka tidak mati. Wala yakhrujuna minha, dan tidak juga keluar daripada surga itu. Wahum fi na'imin daimin la yanqati'. Mereka berada pada kenikmatan abadi yang tidak akan pernah terputus, ya. Tidak akan pernah terputus. Dan salah satu dan puncak kenikmatan itu menurut beberapa riwayat adalah ketika Allah menampakkan dirinya, menampakkan wajahnya kepada orang-orang mukmin yang ada di surga, yang selama di dunia berkhayal ingin melihat Allah Ta'ala. Seperti apa sih Allah Ta'ala? Kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Maka di surga curiosity itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau nggak salah menurut riwayat juga saya lupa riwayatnya seperti apa persisnya, tapi yang pernah saya pelajari dulu itu terjadi pada hari Jumat katanya kan. Dari Jumat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan wajahnya, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu ada ayat surah Al-Qiyamah itu kan. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada saat itu berseri-seri, bercahaya, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka melihat, memandang. Jadi itu kenikmatan yang jauh melebihi dari nikmat-nikmat yang ditawarkan di surga. Dari makanan, minuman, dan sebagainya. Itu jauh lebih nikmat katanya ketika Allah menampakkan itu. Menampakkan wajahnya. Ila rabbiha nadhirah. Mudah-mudahanlah kita salah satu yang mendapatkan kenikmatan itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhum bima qaddamu fid dunya minat ta'at wa fi'lis salihat wa radu anhu bima a'tahum minal khairat wal karamat. Ya. Nah, apa yang maksudnya radhiyallahu anhum wa radu'an ini? Allah meridai mereka dengan apa yang mereka persembahkan di dunia dalam ketaatan, dari ketaatan dan amal saleh mereka. Dan mereka ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kebaikan-kebaikan dan juga kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah. Jadi sama-sama saling meridai. Ini puncak daripada keimanan seseorang. Seorang mukmin itu adalah ketika dia sudah sampai pada saling meridai. Allah ridha dengan amalannya, seberapapun jumlahnya, dan mereka ridha dengan pemberian Allah Ta'ala, seberapapun jumlahnya juga. Nah ini rumusnya itu tidak melihat jumlah. Tidak melihat jumlah. Makanya ada, kalau nggak salah dalam satu riwayat itu, radhiyallahu saya lupa itu. Allah meridai amalan seseorang walaupun sedikit kalau hambanya itu ridha dengan rezeki yang sedikit dari Allah Ta'ala. Nggak pernah komplain. Artinya tidak menghitung jumlah. Jadi puncak keimanan itu adalah keridhaan terhadap apapun yang diberikan Allah. Dan Allah pun akan ridha dengan apapun yang kita persembahkan. Cuman tadi syaratnya tadi yang 3 tadi itu ya. Jadi ikhlas, kemudian sholat, dan kemudian perhatian terhadap sesama. Perhatian terhadap sesama. Jadi, dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, semua kenikmatan itu, dzalikal jazaa'u was-tsawabul hasan, dan balasan dan pahala yang baik tadi itu, yang nikmat surga dan sebagainya tadi, itu liman khafallaha wattaqah, bagi orang yang takut kepada Allah dan bertakwa, wantaha an maksiyati maulah, dan berhenti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah balasan-balasan
bagi orang-orang yang kafir dan bagi orang-orang yang mukmin dan beramal saleh. Sudah jelas kaplingan-kaplingannya ya. Tinggal kita mau mengapling yang mana. Mau beli kaplingan yang mana? Mau beli kaplingan yang kedua atau yang pertama tadi. Ya. Jadi kita yang harus menentukan sikap dari sekarang. Jadi imma syakiran wa imma kafura. Ya. Apakah kita akan menjadi orang-orang mukmin yang bersyukur atau menjadi orang-orang yang ingkar. Demikian Bapak Ibu sekalian, pembacaan tafsir bahagian kedua dari surah Al-Bayyinah ini. Jadi kesimpulannya surah Al-Bayyinah ini itu bercerita tentang bagaimana sikap ahlul kitab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap nubuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya mereka tunggu-tunggu, tapi kemudian ketika datang Al-Bayyinah itu, yaitu Rasul itu kemudian mereka ingkar. Ya. Yang kedua, Allah bercerita tentang karakteristik dari dinul qayyimah itu. Dinul qayyimah yang pertama tadi itu adalah keikhlasan dalam beribadah, yang kedua menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga itu menjaga hubungan dengan sesama. Direpresentasikan dengan kalimat yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ya. Kemudian yang ketiga, Allah bercerita atau menjanjikan tempat bagi mereka yang kafir dari golongan ahlul kitab dan musyrikin, dan juga tempat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan yang keempat, puncak daripada keimanan, puncak daripada beragama kita adalah ketika kita saling meridai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama dengan ujung dari surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah kepada kembalilah kepada, pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridai ya. Jadi syarat kita pulang dengan enak gitu, dengan nyaman itu diridai, disenangi, dirindui gitu ya. Dan kita juga merindui rumah itu, rumah kepulangan kita itu. Itu adalah dengan keridhaan, saling meridai, radiyatan mardiyah ya. Dan itu hanya bisa dicapai fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, adalah ketika kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, baru bisa kemudian masuk ke dalam surga itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita, memberikan taufik dan inayah pada kita untuk selalu berada di jalan kebaikan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan kita dari segala maksiat, dari segala kesalahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab.